aku Erva dan di video kali ini aku bakal bahas tentang psikologi K-drama. Drama yang aku bahas adalah drama 25, 21. Siapa udah nonton ayo? Masa sih ada yang belum nonton drama 25, 21? Nah, kalau misalnya kamu belum nonton, please buruan sekarang, nonton sekarang. Apalagi kan sekarang udah mau lebaran ya, jadi kan ada waktu libur yang cukup panjang gitu untuk bisa nonton drakor. Nah, aku mau rekomendasi nih drakor 25, 21 dan juga aku mau bahas drakor 25, 21 ini dari kacamata psikologi. Penasaran? Yuk langsung go! Oke, di sini aku berusaha untuk nggak spoiler ya. Walaupun sebenarnya spoilernya udah banyak sih di spill di TikTok ataupun di Twitter. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, boleh nih tulis juga sekalian sambil dengerin aku ngoceh. Boleh nih ditulis kesannya ketika nonton drakor ini. Oke, drama Korea 25, 21 bercerita tentang kisah masa remaja Nahido bersama dengan teman-temannya, yaitu Baek Jin, kemudian ada Moon Ji Young, ada Ji Sung Wan, dan juga Ko Yurim. Kelima orang ini sedang berusaha meraih mimpinya. Nah, si Nahido dan Ko Yurim ini merupakan atlet anggar yang bersaing untuk menjadi atlet anggar nomor 1 di Korea Selatan. Kalau Moon Ji Young ini adalah anak paling populer di sekolah mereka, dan juga Moon Ji Young ini suka dengan Ko Yurim. Kalau si Ji Sung Wan, dia ini merupakan seorang ketua kelas, terus murid paling berprestasi di sekolah dan juga murid paling pintar di sekolah. Ji Sung Wan ini adalah murid yang selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Nah, sementara kalau Baek Jin ini adalah cinta pertamanya Nahido yang sebenarnya merupakan anak pengusaha kaya awalnya, kemudian ayahnya bangkrut karena krisis moneter 1998. Kemudian keluarga Baek Jin ini pisah, jadi karena bangkrut banyak hutang, ayahnya pindah, terus ibunya pisah, terus adiknya itu tinggal sama bibinya, dan juga Baek Jin ini sendirian bertahan hidup, bekerja dengan harapan agar bisa menyatukan keluarganya kembali. Drama 25, 21 ini dikemas dengan cerita yang seru, ringan, penuh komedi, tapi tetap membuat penasaran dengan cerita selanjutnya, bahkan sampai sekarang. Bener banget, sampai episode terakhir pun teori-teori yang berkembang tentang drama ini masih belum berakhir dan masih banyak penonton yang memperdebatkan kelanjutan kisah mereka. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, jiwa-jiwa untuk menganalisa dinamika yang terjadi di dalam cerita itu tuh sangat tinggi ya teman-teman. Sampai akhirnya aku kesampaian nih untuk bikin video ini. Nah, sepanjang drama ini berlangsung ada satu benang merah yang aku tangkep dari drama ini. Bukan dari Nahido yang dibaca si Mince ya, bukan itu benang merah ya teman-teman. Tapi yang aku tangkep adalah sebuah teori psikologi yang bernama grit. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya, ada yang sudah familiar dengan teori grit ini. Karena teori grit ini sangat terkenal dan sempat menjadi topik pembicaraan di tahun 2020 di awal pandemi. Grit ini merupakan kombinasi dari passion, hasrat, gairah, atau semangat, dan juga long term perseverance atau ketekunan jangka panjang, dimana orang-orang yang grit adalah orang-orang yang berpegang teguh pada tujuan yang mereka inginkan secara terarah dan juga memiliki kesabaran untuk menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk terus berlatih secara teratur dan juga konsisten. Lalu
Gimana sih grid ini bisa terbentuk? Pertama, yang paling utama adalah tentunya grid ini terbentuk dari ketertarikan atau interest. Karena passion itu dapat terjadi ketika kita menikmati apa yang kita lakukan. Nah, dijelaskan di dalam drama 2521, Nahido mulai tertarik dengan Anggar sejak kecil saat ikut ibunya bekerja di Paris. Kemudian dari ketertarikan lanjut ke kemampuan untuk terus berlatih. Nah, ini dapat dilihat juga dari ketekunan dan disiplin setiap hari untuk mencoba hal-hal yang lebih baik daripada yang dilakukan kemarin. Nahido ini mengabdikan dirinya sepenuhnya dengan sepenuh hati untuk kemudian berlatih, bahkan sampai dirinya akhirnya bisa mengalahkan Koyurim. Ia pun tetap terus berlatih berjam-jam setiap hari dan mencatat evaluasi diri dari latihan yang ia lakukan setiap harinya di dalam buku hariannya. Selanjutnya adalah tujuan yang jelas. Tujuan dari Nahido adalah ingin membuktikan kemampuan dirinya dan juga mimpinya kepada ibunya. Nahido ingin ibunya tahu bahwa pilihannya merupakan pilihan yang tepat, sehingga ia kemudian berusaha untuk bisa masuk ke pelatnas dan bersaing dengan Koyurim di setiap gamenya. Dan tentunya memiliki harapan yang kuat agar impiannya menjadi kenyataan. Tapi teman-teman, grade aja nih nggak cukup loh. Apa yang dilakukan Nahido, Baekhyun, Moonjiyoung, Koyurim, Jisungwon itu juga didukung dengan aspek-aspek lain seperti resiliensi. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk mantul ketika setelah jatuh. Kemudian adanya psychological flexibility atau kemampuan untuk membingkai ulang dan kemampuan untuk menemukan strategi-strategi yang tepat untuk memecahkan masalah dengan terencana, dan juga adanya support dari orang-orang terdekat. Oke, itulah tadi bahas psikologi K-drama 2521, dan aku akan menutup konten ini dengan quotes dari Nahido. Zaman telah merenggut segalanya darimu, tapi jangan menyerah atas kebahagiaanmu. Kamsahamnida teman-teman, dan sampai jumpa.